bagi semuanya. Jadi pagi ini kita akan membahas mengenai banks. Ini ada top 10 banks yang akan kita review result Q-nya. Jadi secara overall itu 10 bank besar itu mengalami pertumbuhan net profit sebesar 27,4%, di mana hampir semuanya itu mengalami kenaikan dari laba bersih mereka. Hanya Bank Panin itu yang membukukan penurunan laba. NSP dan BRIS itu membukukan kenaikan laba bersih tertinggi, yaitu kalau NSP itu tumbuh 65%, sedangkan BRIS itu tumbuh 47% secara year on year. Kita melihat ada 3 hal yang sama ya di antara 10 bank ini, di mana semuanya itu membukukan kenaikan interest income, itu rata-ratanya 19,1%. Kemudian yang kedua, itu ada lonjakan dari beban bunga, itu rata-rata sampai 45%. Ini seiring dengan kenaikan suku bunga BI dan juga adanya beberapa bank yang mengalami pertumbuhan deposit yang cukup tinggi. Kemudian ketika ada penurunan beban provisi, rata-ratanya itu 28% secara year on year. Nah, kemudian kalau kita melihat bank-bank yang fokus ke corporate lending, itu mereka membukukan benefit yang lebih tinggi dibanding yang lain. Ini karena dengan adanya kenaikan suku bunga, itu floating rate itu automatically adjust seiring dengan kenaikan suku bunga, sehingga itu membuat mereka membukukan kenaikan interest income yang cukup tinggi seperti BCA, Mandiri, BNI, NSB, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau dari sisi non-interest income, itu kita melihat bahwa sepertinya kenaikan suku bunga ini berdampak negatif ke profitability bank. Ini karena dengan kenaikan suku bunga itu membuat marketable securities itu rata-rata mengalami penurunan harga, sehingga mereka membukukan loss dari situ. Nah, kemudian mengenai aset quality, hampir semuanya itu membukukan penurunan NPL, kecuali NSP dan Bank Panin. Namun kalau kita melihat dengan beban provisi yang sudah cukup tinggi selama 3 tahun terakhir, ini mereka mampu membukukan penurunan beban provisi tahun ini. Jadi secara year on year itu beban provisi itu rata-rata mengalami penurunan. NPL coverage sendiri saat ini berada di level yang cukup tinggi, di atas 200%. Top 10 banks ini mengalami pertumbuhan loan ini yang juga cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari industri, 10,8%, dibanding industri 9,9%. BRIS itu leading ya di angka 20% secara year on year, sedangkan PTPN ini yang paling rendah di 5,3%. Kemudian dari sisi deposit rata-rata tumbuh 6,5% dibanding industri 7%. Nah, kita melihat ada pertumbuhan mix dari deposit yang cukup bervariasi di antara bank-bank ini. Kita melihat karena sepertinya ada beberapa bank yang mengalami liquidity yang cukup baik, sehingga mereka perlu menaikkan suku bunga yang cukup tinggi, dan itu berdampak ke mix deposit mereka itu cukup variasi. Jadi kalau kita melihat di luar dari 4 bank besar, kita melihat first Q23 earnings quality itu yang paling bagus itu di NSP, BRIS, dan Bank Niaga. Sedangkan yang paling lemah itu di Bank Panin dan PTPN. Mungkin tabel ini bisa dilihat di report kita ini juga. Nah, jadi outlook ke depan gimana? Jadi kita memperkirakan April itu loan growth itu mungkin akan sedikit slow. Namun likuiditas ini akan tetap ample ya, karena kita melihat bahwa posisi LDR masih di 80%. Kemudian kemungkinan akan ada pressure dari cost of fund karena adanya ketidakseimbangan likuiditas di market. Aset quality harusnya akan membaik. Kemudian mengenai masalah dari utang dari BUMN karya, itu harusnya nggak akan berdampak terlalu signifikan, karena beberapa bank sudah menyatakan bahwa ini sebenarnya mereka sudah membukukan cadangan cukup tinggi, jadi harusnya sudah well covered oleh mereka. Nah, overall kita masih maintain overweight di banks, topik kita ada di BCA dan Mandiri. Sekian dari saya, makasih.